Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu lagi, Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa pernikahan atau perkawinan itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam hidup ini. Di mana saya juga bisa melihat bahwa Yesus membahasnya di Yohanes pasal 2. Di mana dikatakan di Yohanes pasal 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Dan Bapak dan Ibu, singkat cerita, mereka itu ada masalah, yaitu mereka kehabisan anggur untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Dan ini bisa berakibat malu, artinya kalau tamu melihat anggur habis, sedangkan tamunya masih ada dan belum pergi, tentunya bisa berdampak malu yang cukup besar. Bapak dan Ibu, saya percaya dalam kehidupan ini, di mana orang yang menikah itu mungkin sudah usia pernikahannya sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu bisa saja dalam pernikahan itu ada namanya perbedaan pendapat, miskomunikasi, bahkan pertengkaran. Tetapi kita orang Kristen, kita harus ingat satu hal, bahwa ketika pernikahan kita sudah diberkati di gereja, maka jangan pernah kita berpikir untuk kita bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita dengan bercerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Dan saya mau bilang, seiring waktu berjalan mungkin ada terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan dua belah pihak ada yang terluka ataupun sudah merasa hatinya tidak cinta lagi dan sebagainya. Saya percaya bahwa kehabisan anggur yang di sini, yang saya mau bahas di sini adalah kehabisan sesuatu yang penting dalam hidup ini, yaitu kasih. Saya bisa bilang bahwa kalau orang tidak punya kasih lagi dalam rumah tangganya, maka memang berat untuk mempertahankan pernikahan itu. Maka oleh sebab itu, kalau Bapak dan Ibu melihat di mana Yesus membuat mujizat, dan dia di ayat 7 dikatakan, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau kondisi rumah tangga Anda sedang dalam kondisi yang tidak baik, sering berantem dan satu sama lain tidak ada kecocokan rasanya, yang ada cuma panas setiap hari, maka hal yang paling penting adalah Anda harus memberi diri Anda untuk mencari Yesus. Anda boleh berkata bahwa keluarga kami keluarga Kristen, tapi saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu, keluarga Anda mungkin Kristen dan mungkin Anda seorang yang melayani Tuhan juga. Tetapi satu hal, ketika dalam pertengkaran yang ada antara Anda dengan istri Anda atau Anda dengan suami Anda, di situ Anda harusnya tahu bahwa saatnya Anda harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan di sini saya maksudkan adalah untuk Anda berdua merendahkan hati untuk mencari Tuhan. Dan kemudian ketika Anda mencari Tuhan, Anda baru akan menemukan mujizat di mana Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air adalah awalan dari mujizat yang Yesus akan lakukan, di mana tempayan-tempayan itu yang penuh dengan air berubah menjadi anggur. Bapak dan Ibu, kalau saat ini kondisi Anda sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, saatnya Anda merendahkan hati, suami istri datang pada Tuhan, cari Tuhan Yesus. Rendahkan hati, bukan saatnya untuk Anda ngotot dan berkata saya yang benar, tetapi saatnya Anda merendahkan hati dan memberi diri untuk minta ampun sama Tuhan dan juga berdamai satu sama lain. Saya percaya ketika Bapak dan Ibu melakukannya, mujizat dari Yesus akan berlangsung dan
tempayan yang tadinya penuh dengan air itu sebentar lagi akan berubah menjadi anggur. Dan saya percaya begini Bapak dan Ibu, Yesus dalam perbuatan mujizat yang dia lakukan pertama kali, dicatat di Yohanes pasal 2 ayat 11, dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi Yesus membuat mujizat pertama di pernikahan. Kenapa? Karena Yesus sangat peduli dengan namanya pernikahan. Kalau hari-hari ini pernikahan Anda sudah tidak ada kasih lagi, kembali saya ingatkan, sikap Bapak dan Ibu harusnya merendahkan hati. Datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mencari Dia. Dan kemudian sikap yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu harus ada perdamaian, harus ada saling memaafkan, harus ada sebuah pengakuan dan yang membuat kedua belah pihak yang bertikai ini berdamai. Dengan begitu saya percaya selanjutnya mujizat Tuhan akan terjadi, yaitu yang tadinya air putih yang gak ada rasa, Tuhan ubahkan menjadi ada rasa, menjadi anggur. Anggur itu manis. Manis itu berbicara kasih, Bapak dan Ibu. Haleluya. Saya mau berkata begini, waktu Tuhan mengubahkan rumah tangga Anda yang tadinya tidak ada rasa, tidak ada kasih, ketika Anda terus dengan sikap merendahkan hati mencari Tuhan, di situ Anda akan melihat bahwa Tuhan akan merubahkan rumah tangga Anda. Anda akan diberi kemampuan untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan saling mengalah, dan saling untuk mendahulukan satu sama lain. Bapak dan Ibu, kalau kasih itu kembali hidup lagi dalam rumah tangga Bapak dan Ibu, saya percaya pernikahan Anda akan berubah. Memang Bapak dan Ibu dibutuhkan hati untuk kita mau merendahkan hati, bukan mau menang sendiri, Bapak dan Ibu. Kalau kita percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, air menjadi anggur, tetapi kita juga harus tahu satu hal. Yesus, kalau dia memerintahkan pelayan-pelayan tersebut untuk menyediakan air dan pelayan-pelayan itu tidak mau, maka tidak ada cerita yang namanya air akan berubah menjadi anggur. Justru pelayan-pelayan itu merendahkan hati. Bapak dan Ibu, kembali lagi saya katakan, Bapak dan Ibu, suami istri yang sedang bertikai sekarang ini, Anda harus merendahkan hati. Anda harus memberi diri Anda satu sama lain untuk mengaku dosa Anda, bukan untuk berkata siapa yang salah, siapa yang benar. Justru saya percaya pernikahan itu adalah dua menjadi satu. Tidak ada yang baik, tidak ada yang gimana dan sebagainya. Yang ada, yang saya tahu adalah Anda saling melengkapi. Haleluya. Saya percaya ketika Bapak dan Ibu merendahkan hati, melakukan firman, menjadi pelaku firman, di situ tempayan yang sudah tersedia dengan air sebentar pasti akan berubah menjadi anggur. Saya berdoa buat para Bapak dan Ibu yang hari-hari ini mungkin keluarga Anda mengalami kesusahan, mungkin keluarga Anda sedang di ujung tanduk, dan mungkin Anda sudah mengajukan perceraian di pengadilan. Saya berdoa kepada Bapak dan Ibu, Anda bukan kebetulan saat ini Anda mendengar khotbah saya. Saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu sekalian, Anda saat ini, Anda harus datang sama Tuhan bersama dengan suamimu. Anda jangan mengeraskan hati. Dan Anda harus merendahkan hati suami istri untuk saling mengampuni, untuk saling mengaku salah, untuk saling memberi diri supaya Tuhan mengubahkan. Yang mungkin saat ini kasih sudah tawar, tetapi beri dirimu untuk saling mengasihi. Roh Kudus akan memampukan Bapak dan Ibu untuk saling mengasihi. Walaupun rasanya luka hati itu masih ada. Sekali lagi saya bilang, luka hati itu kalau Bapak dan Ibu terus tidak mau mengampuni, luka itu masih akan tetap membekas dan tinggal. Hanya pengajaran Kristus yang mengajarkan Anda
jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dalam hal ini, siapapun, bapak dan ibu, suami istri, mari beri dirimu untuk mengampuni. Beri dirimu untuk kembali mengasihi. Saya berdoa buat bapak dan ibu, supaya bapak dan ibu Anda mengalami pemulihan dalam rumah tangga Anda. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk bapak dan ibu yang mendengarkan khotbah ini, yang rumah tangganya sedang berantem, sedang mau di ujung perceraian, mereka mau bercerai Tuhan. Dan aku berdoa saat mereka mendengar khotbah ini, bukan kebetulan. Bapa, dengan kasih-Mu, Engkau ubahkan mereka. Biar mereka satu sama lain saling merendahkan hati, mengaku dosa, dan kembali Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Aku percaya saat ini jamahan-Mu turun atas hati mereka, Bapa dan Ibu, supaya mereka Tuhan pulihkan rumah tangga mereka yang mau runtuh. Tuhan bangun kembali, persatukan mereka. Dan sebagaimana mereka sudah diberkati di gereja, diberkati sesuai dengan firman Tuhan dan diteguk, dan bahkan mereka yang menikah diteguhkan di gereja dan sebagainya. Tuhan, aku berdoa biar rumah tangga mereka tetap bersatu. Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya rumah tangga mereka yang tadinya tawar, Tuhan ubahkan menjadi manis dan mempunyai kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya kasih Kristus akan mengubahkan rumah tangga Bapak dan Ibu. Tiada mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Amin.